Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq bi idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadirin jamaah Siber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan malam hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah untuk dapat hadir dalam kesempatan kali ini, yang semuanya itu merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang tidak semua mendapatkan hidayah tersebut pada kesempatan malam hari ini. Maka bersyukurlah kita yang masih mampu untuk hadir di sini, merupakan bentuk nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar, kita mencari ilmu yang mana begitu luasnya ilmu Allah yang ada di muka bumi ini. Ini hanya berupa pelajaran tentang ulumul Quran. Ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari dalam ulumul Quran. Salah satunya adalah bab tahsin. Nah, salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya, yaitu umat Islam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Siber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan coba langsung masuk kepada materi, karena ini mungkin slide-nya agak panjang. Jadi biar nggak terlalu memakan banyak waktu ya. Jadi pembahasan pada malam hari ini itu berkaitan dengan pembahasan pertemuan-pertemuan yang lalu. Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana cara memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, cara memperbaiki makhraj, ya, makharijul huruf, makhraj huruf itu. Kemudian bagaimana kita membenarkan bagaimana pengucapan sifat-sifatnya. Nah, sebagaimana yang setelah kita pelajari bahwa kesalahan satu huruf itu akan berdampak pada pemaknaan yang berbeda dalam suatu ayat tersebut, sehingga akan berpengaruh sekali dalam sholat kita ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari bersama di pertemuan yang lalu. Dalam pertemuan malam hari ini, pembahasan kita berkaitan masih dengan surat Al-Fatihah, tetapi pembahasan ini lebih pada cabang-cabangnya, Pak. Jadi surah Al-Fatihah itu ada ada metode yang bisa kita baca dalam bacaan Al-Fatihah, atau kita sebut dengan 7 qiraat ya, 7 qiraat. Tetapi nanti kita akan bahas lebih detail qiraat mana yang bisa kita ambil, karena di dunia ini secara umum yang bacaan atau qiraat yang disepakati oleh para ulama hanya ada 7. Artinya 7 qiraat ini yang bisa kita pakai dalam sholat
dan bisa kita pakai dalam bacaan Quran. Selebihnya itu tidak bisa dibaca dalam sholat. Jadi hanya 7 qiraat ini yang disepakati oleh para ulama yang dipakai dalam bacaan sholat. Sehingga nanti akan kita menemukan bacaan-bacaan yang asing, Pak. Ya, bacaan yang mungkin selama hidup kita belum pernah mendengar. Nah, pada malam hari ini kita bisa dengar ternyata di dunia itu ada 7 bacaan yang bermacam-macam, yang kemudian bacaan ini tetap bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi tersambung, ada sanadnya. Seperti itu. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya. Jadi, sebelum kita masuk pada Al-Fatihah, kita coba pahami dulu secara bahasa apa itu yang disebut dengan qiraat, ya. Qiraat itu jamak dari kata qiraah yang artinya adalah bacaan. Sab'ah itu artinya adalah 7 atau bilangan ke-7. Jadi menurut istilah adalah model-model bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam qiraah yang meriwayatkannya, baik model bacaan tersebut disepakati oleh imam qiraat atau hanya salah satu saja dari imam qiraat tersebut. Jadi qiraah sab'ah itu adalah model atau cara baca dengan wajah atau cara metode 7. Ada 7 model bacaan. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, latar belakang qiraah sab'ah itu berasal dari di zaman dahulu, ya, di zaman sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW diutus, itu bangsa Arab itu mempunyai dialek, Pak, mempunyai lahjah, atau kalau bahasa kita punya apa ya, ciri khas, ya. Dialek itu kayak ciri khas bicaranya orang Madura Probolinggo dengan Madura asli, ya Pak. Kalau sini kan Madura KW, ya. Itu cara bicaranya sudah beda, ya. Cara pengucapannya berbeda, ya. Nah, logatnya. Ada yang bilang remah, ya. Atau kalau di sini mungkin beremah. Ya. Bagaimana artinya, ya? Itu sudah berbeda, beda suku, ya. Satu suku, cuman karena tempatnya yang berbeda itu sudah beda bacaan, dialeknya, logatnya sudah beda. Seperti itu. Jadi bahasa Madura yang begitu kaya itu mempunyai dialek yang begitu luar biasa. Maduranya Probolinggo dengan Maduranya Situbondo sudah beda jauh, Pak, ya. Agak mendayu, ya, agak melagu, ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi di zaman bangsa Arab dulu itu banyak lahjah atau dialek atau logat yang beragam, ya. Kemudian yang paling menonjol, yang paling kuat dialeknya itu adalah dialeknya orang Quraisy. Ya, orang Quraisy itu punya bahasa yang dialek yang begitu indah, Pak. Sehingga orang dulu, orang Arab itu suka dengan yang namanya syair sebelum Al-Qur'an diturunkan. Itu gemar membuat syair. Jadi banyak sekali syair-syair yang bisa ditemukan. Kayak syair Tala'al Badru, itu syair, Pak. Ya. Syair yang dibuat untuk menyambut kedatangannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang Arab tuh sangat suka, pandai dengan yang namanya syair. Nah, logat atau dialek ini yang kemudian orang Quraisy memiliki bahasa yang begitu tinggi sehingga Al-Quran diturunkan kepada bahasa orang Quraisy, yang mana Rasulullah Muhammad itu merupakan keturunan
orang Quraisy. Nah, itu asal muasalnya. Kenapa nanti ada perbedaan dialek, perbedaan logat dalam melafalkan Al-Quran. Jadi ada kabilah-kabilah atau suku-suku di bangsa Arab itu punya dialeknya sendiri, seperti halnya orang Madura tadi, Pak. Nah, kemudian dari situ muncullah nanti dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana Al-Quran itu muncul dalam 7 bacaan. Selanjutnya, ya, dalilnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang qiraah sab'ah ini, 7 model bacaan ini. Sebagaimana Rasulullah, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu cara, yaitu satu dialek awalnya. Maka aku terus memintanya untuk ditinjau kembali. Selanjutnya aku juga meminta kepadanya, kepada Jibril, agar terus ditambah sehingga ia menambahnya sampai 7 huruf. Nah, 7 huruf ini para ulama berbeda pendapat masalah penafsiran 7 huruf. Tapi yang paling kuat yaitu 7 yang dimaksud anik ini adalah 7 model bacaan. Kemudian di hadis yang lain, wahai Jibril, saya telah dikirim ke negara suatu negeri yang buta huruf. Di antaranya di situ ada wanita tua, pria tua, anak laki-laki dan perempuan. Dan pria yang sama sekali tidak bisa membaca buku. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, memang Al-Quran itu diturunkan dalam 7 model ya. Ini sebagai landasan bahwasanya nanti di dunia ini akan muncul 7 bacaan yang 7 bacaan ini disepakati oleh para ulama. Selain 7 itu ada yang namanya qiraah asyrah, Pak. Qiraah asyrah ini tambahannya. Kalau ini kan 7, nanti ada tambahannya qiraah asyrah, qiraah arba'ata asyar, qiraah 10 dan qiraah 14. Jadi ada 10 model bacaan dan kemudian ada 14 model bacaan. Tetapi yang kedua ini nanti kekuatannya berbeda status hukumnya. Tetapi yang kita pelajari adalah yang 7 model bacaan ini. Nah, suatu ketika itu Umar, ya ini hadisnya, Umar bin Khattab itu pernah mendengar seorang sahabatnya yang lain, yaitu Hisham bin Hakim bin Hizam, membaca surah Al-Furqan dengan cara yang berbeda dari yang aku baca sebagaimana Rasulullah SAW membacakannya kepadaku. Jadi bacaannya Hisham ini berbeda dengan bacaannya si Umar. Dan hampir saja si Umar ini mau bertindak terhadap apa yang dibaca oleh Hisham tersebut. Kemudian Umar ini membiarkannya sejenak hingga ia selesai membaca surah Al-Furqan tersebut. Setelah itu kata Umar, aku ikat dia, ya, aku ikat dia dengan kainku, lalu aku giring dia menghadap Rasulullah SAW, dan aku katakan, aku membacakannya kepadaku. Maka beliau berkata kepadaku, bawalah dia kemari. Kemudian beliau berkata kepadanya, bacalah. Maka dia pun membaca. Beliau kemudian bersabda, begitulah memang yang diturunkan. Kemudian beliau berkata yang diturunkan, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Jadi ini beberapa dalil atau dasar yang menjadi hujjah bahwa bacaan Al-Quran itu bisa dibaca dengan 7 model, 7 bacaan, 7 model bacaan. Nah, di sini ada 7 imam qiraat, ya, 7 imam qiraat beserta 2 orang perawinya, Pak. Ya, inilah imam-imam yang
diakui kemutawatirannya, diakui kesanatannya, yang memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap imam ini memiliki dua perawi. Ya, kalau perawi itu seorang murid, apa ya? Seorang imam ini mempunyai seorang murid. Setiap imam ini mempunyai dua orang murid yang bisa meriwayatkan bacaan itu sampai kepada umat Islam hingga sekarang. Yang pertama adalah Imam Nafi. Imam Nafi ini lahir di Madinah. Kemudian Imam Nafi ini memiliki dua orang perawi, yaitu yang bernama Qalun dan Warash, yang nanti akan kita dengarkan bagaimana model atau cara bacaan surah Al-Fatihah dari imam-imam ini. Kemudian yang kedua itu ada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini yang mengarang tafsir Ibnu Katsir. Beliau juga merupakan salah seorang imam qiraat yang memiliki dua perawi yang terkenal, yaitu Al-Bazzi dan Qunbul. Beliau merupakan kelahiran Makkah pada tahun 1200 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah Imam Abu Amr. Imam Abu Amr ini memiliki dua perawi juga yang bernama Ad-Duri dan As-Susi, yang mana Abu Amr ini merupakan seorang imam yang berasal dari Kufah. Kemudian yang keempat adalah Imam Ibnu Amir. Imam Ibnu Amir seorang imam yang berasal dari Kufah juga, yang berasal dari Damaskus, yang memiliki dua orang perawi, yaitu Hisham dan Ibnu Zakwan. Dan yang kelima adalah Imam Hashim. Nah, Imam Hashim ini imam yang mayoritas banyak mengambil riwayat dari beliau. Artinya mayoritas bacaan yang ada di dunia ini paling banyak mengambil riwayat dari Imam Hashim. Di Indonesia itu paling banyak, ya, mayoritas kalau saya katakan bacaan yang ada di Indonesia itu diriwayatkan oleh Imam Hashim. Sehingga bacaan yang kita kenal sekarang, Al-Fatihah yang kita baca itu merupakan riwayatnya Imam Hashim. Ya. Jadi ternyata mungkin sampai sekarang kita belum tahu bacaan kita itu siapa yang meriwayatkan. Nah, pada malam hari ini kita sudah tahu bahwa riwayat bacaan Al-Quran kita dan Al-Fatihah kita yang kita baca sehari-hari itu riwayatnya Imam Hashim, yang diriwayatkan oleh seorang muridnya, yaitu Hafiz. Riwayat Hafiz, mungkin kita sering dengar riwayat Hafiz, ya. Nah, itu bacaan yang diambil dari gurunya, yaitu Imam Hashim, yang beliau merupakan seorang imam yang juga berasal dari Kufah. Kemudian yang selanjutnya yaitu Imam Hamzah. Imam Hamzah ini memiliki dua perawi, yaitu Khalaf dan Khalad, yang beliau merupakan seorang imam kelahiran Halwan, kurang tahu nih daerah mana ya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Kisai. Al-Kisai ini seorang imam yang memiliki dua orang murid, dua orang perawi, yaitu Abu Al-Haris dan Ad-Duri. Jadi imam-imam yang memiliki kekuatan yang dijadikan hujjah, ya, yang memiliki kekuatan mutawatir, ya, hukumnya itu hanya ada tujuh imam yang bisa kita gunakan dalam sholat maupun dalam baca Al-Quran.
Hanya ada 7 Pak yang paling kuat. Sisanya itu ada yang masyhur, ada yang ahad, ada yang syadz ya. Kemudian selanjutnya adalah contoh. Nah, ini contohnya Pak. Contoh perbedaan bacaan 7 imam qiraat dalam surah Al-Fatihah. Kata yang ditandai dengan warna hijau ini adalah kata yang memiliki bentuk perbedaan bacaan. Mungkin ada sebagian yang sudah mendengar dari model-model bacaan yang akan kita dengarkan ini. Jadi hanya berkaitan antara kata ini Pak, Malik, As-Sirat, Sirat alaihim. Hanya berkaitan dengan kata-kata ini. Tidak lebih dari itu. Bagaimana dengan seandainya kita rubah ha dengan kh ya? Kalau orang Jawa al-kam gitu ya, nggak bisa karena nggak ada sanadnya Pak. Nah, Al-Quran itu perlu sanad. Jadi bacaan kita itu perlu yang namanya sanad. Jadi hanya berkaitan dengan ini yang bisa kita rubah ya. Baik, selanjutnya riwayat yang pertama. Ini adalah riwayat Imam Abu Umar dan Ibnu Amir, yang periwayatnya juga merupakan riwayat Qalun dan Warsh. Nah, perbedaannya adalah di kata Malik Pak. Kata Malik itu dibaca pendek. Kalau Imam Qalun, Imam Warsh, periwayatnya Qalun, Warsh, kemudian Imam Abu Umar dan Ibnu Amr. Ini bacaan Maliknya pendek, manya yang pendek. Jadi hanya satu ini yang dibaca berbeda. Coba di play video audio. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Jadi itu kata Malik yang dibaca pendek. Itu yang diberikan oleh Imam Abu Amr dan Ibnu Amir, dan periwayatnya juga di sana ada Qalun dan Warsh. Nah, jadi kalau mendengar seorang imam yang bacaan Maliknya pendek, Maliki Yaumiddin, jangan langsung disalahkan Pak. Bisa jadi imam ini memakai riwayat ini, memakai riwayat ini. Tapi biasanya dipastikan dulu, takutnya seorang imam itu pakai riwayatnya Hafiz tapi dibacanya pendek, itu keliru. Jadi dipastikan dulu seorang imam ini pakai riwayatnya siapa begitu. Kalau memang riwayatnya Qalun, riwayatnya Warsh, itu betul kata Maliknya dibaca pendek. Selanjutnya yang kedua, Qalun ini juga meriwayatkan lagi, jadi ada tambahannya. Riwayatnya Qalun dan Al-Bazzi. Jadi yang berubah itu di mana? Yang berubah itu adalah di kata Maliknya tetap pendek, kemudian alaihim itu menjadi alaihimu bunyinya. Alaihimu, bukan alaihim. Nah, di keterangan ini ditambah wawu jamak dibaca 2 harokat dan hanya berlaku ketika wasol. Kalau berhenti atau wakof di tanda yang ditunjuk itu
itu tidak berubah menjadi alaihimu, tetap alaihim karena berhenti, Pak. Kalau disambung harus menjadi alaihimu, an'amta alaihimu ghairil maghdub. Nah, kalau disambung, tapi kalau berhenti alaihim tetap. Ini riwayatnya Qalun dan Al-Bazzi. Bisa diputar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, jadi Al-Qalun dan Al-Bazzi ini perbedaannya di kata alaihim menjadi alaihimu. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan ya. Jadi kalau mendengar ada yang alaihimu, wah ini imamnya sesat ini ya. Jadi kita sudah tahu Pak dasarnya. Ternyata kalau ada seorang imam yang membaca alaihimnya menjadi alaihimu, berarti riwayatnya Imam Qalun atau Al-Bazzi. Ya, Maliknya juga dibaca pendek seperti itu. Baik, yang ketiga ini riwayatnya Asim. Nah, Asim ini yang sering kita baca, Pak ya. Jadi ingat-ingat siapa periwayatnya kita. Periwayatnya kita itu Imam Hafiz, imamnya Imam Asim. Jadi kalau kita dengar Imam Asim berarti itu yang bacaan yang kita baca sehari-hari. Ini riwayatnya Pak, tidak ada perubahan, sehingga kata Maliknya itu dibaca 2 harokat, Maliki Yaumiddin, sebagaimana yang kita baca. Baik, sekalian kita ngak boleh bacaan Al-Fatihah kita Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, yang perlu diperhatikan bagi kita yang mengambil riwayat Hafiz dari Imam Asim ini adalah bagian shad ya, yang sering kita bahas itu adalah shad ya. Shad ini sering berubah menjadi sin. Nah, kalau menjadi sin ini nanti pakai riwayatnya yang lain Pak. Makanya perlu perhatikan huruf shad itu tidak boleh tipis, harus ditebalkan ya, sehingga tidak lari ke riwayatnya yang lain Pak. Nah, hati-hati. Jadi huruf shad itu harus ditebalkan, bukan ditipiskan. Nah, selanjutnya adalah riwayat Kunbul. Kunbul ini, nah ini Pak, riwayatnya Kunbul ini huruf shadnya itu dibaca sin. Nah, kalau ada yang baca sin huruf shadnya berarti pakai riwayatnya Kunbul. Ya, Kunbul Pak.
Kalau pakai sin. Jadi kalau di sini kunbul itu maliknya dibaca pendek, kemudian sodnya dibaca sin. Jadi itu riwayatnya kunbul. Jadi kalau ada orang yang pakai sin sodnya, berarti pakai riwayatnya kunbul. Ya. Ya, maliknya juga harus pendek, kata maliknya. Nah, takutnya bukan pakai riwayat kunbul, Pak. Ya, pakai riwayat Hafiz ya dari Imam Asim, tapi bacanya pakai kunbul ya. Karena kurang tepat, kurang fasih ketika melafalkan. Baik, coba diputar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, tambahannya itu alaihimnya jadi alaihimu semua ya Pak. Jadi alaihimu. Kalau yang tadi kan yang Imam Kunbul yang pertama itu Imam Qulun itu alaihimnya hanya satu ya, yang kedua itu hanya satu, yaitu menjadi alaihimu saja di yang kedua itu ya, yang kolon. Nah ini cuman jadi yang alaihimu hanya di yang terakhir. Kalau yang pertama alaihimnya tetap jadi alaihim karena berhenti, tapi kalau di wasol tetap harus alaihimu ya, alaihimu. Sama seperti karena yang yang riwayat kunbul ini. Jadi yang kunbul ini kata maliknya dibaca pendek, sodnya dibaca sin, kemudian alaihim dibaca alaihimu, dua ketuan, dua harokat. Itu ya. Jadi kalau kunbul, ingat-ingat kunbul itu pakai sin. Nah, kalau Hafiz atau dari Imam Asim pakai sod ya, sod, sin. Makhrajnya sod dengan sin itu sama sebenarnya Pak. Ujung lidah kita menyentuh belakang gigi saya di bawah. Sin, sod. Bedanya cuman mengangkat bagian pangkalnya saja. Nah, kadang kita itu tidak terlatih untuk mengangkat bagian pangkalnya sehingga bunyinya jadi tetap sin ya. Memang agak susah Pak, karena mungkin dari kecil kita belum dilatih dengan baik bagaimana cara mengangkat pangkal lisan, pangkal lidah ya. Jadi so, si, su. Nah, itu yang so. Kalau sin, sa, si, su, lebih tipis. Nah, ini yang kunbul. Kalau kunbul sodnya jadi sin. Baik, selanjutnya Alhamdulillah. Imam Hamzah yang meriwayatkan ini adalah Imam Khalaf ya, yang mana kata maliknya ini dibaca pendek tetap. Kemudian sodnya ini dibaca zai, za. Ini berubah jadi za malah. Zai, jadi zai ya. Ya. Kemudian kata alaihim, tadi kan alaihim. Kalau ini jadi alaihum. Ya, alaihum. Ziratal ladzina an'amta alaihum. Bukan alaihim, Pak. Kalau yang Imam Hamzah ini, yang perawinya adalah Khalaf. Baik, coba kita dengarkan bersama-sama bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, ini riwayatnya Imam Hamzah. Ini Imam Hamzah ini punya dua perawi, punya dua murid, Pak. Namanya Khalaf dan Kholad. Tapi muridnya ini beda bacaannya, Pak. Padahal gurunya sama. Ya. Jadi Zai ya, kalau shotnya perawi Hamzah ini, perawinya Hamzah, shotnya jadi Zai. Kemudian alaihimnya jadi alaihum, ya. Maliknya tetap pendek, maliki. Baik, yang selanjutnya adalah riwayat Khalad yang gurunya tetap sama Imam Hamzah. Perbedaannya adalah bedanya hanya pada kata sirot, ya. Sirot yang pertama itu jadi zai, Pak. Ya. Yang sirot yang pertama ini jadi zai. Kemudian sirot yang kedua tetap sod. Bedanya. Kalau tadi kan jadi zai semua. Ihdinaz siratal mustaqim. Zai semua. Tapi kalau ini zainya di kata yang pertama, kemudian kata yang kedua tetap jadi sod. Kemudian alaihimnya tetap jadi alaihum. Sama seperti riwayat Khalaf tadi ya. Baik, coba kita dengarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu satu guru muridnya beda ya, Pak ya. Jadi kalau yang Khalaf itu shotnya semuanya jadi zai. Kalau yang Khalad hanya yang pertama yang menjadi zai, shot yang kedua tetap jadi shot ya. Jadi ini sebagai pengetahuan kita, Pak, sebagai wawasan bahwasanya ternyata ada 7 model bacaan Al-Fatihah itu di dunia ini yang semuanya bersanad langsung kepada Rasulullah. Ini bukan bacaan salah, tetapi bacaan yang memang disesuaikan dengan logat atau dialeknya bangsa Arab pada zaman itu. Ya, disesuaikan dengan logatnya atau dialeknya orang Arab pada zaman itu. Yang terakhir ini As-Susi, ya, riwayat Imam As-Susi, yang mana perbedaannya ini paling beda dengan yang lain, Pak, yaitu pada kata Ar-Rahmanir Rahim itu disambung dengan kata Malik, disambung jadi menjadi idgham kabir namanya, sehingga bacaannya disambung menjadi panjang. Ar-Rahmanir Rahim Malik, ya, seperti itu. Coba kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
As-Susi ini hanya pada kata Ar-Rahim dan Malik saja. Jadi kalau yang riwayat As-Susi itu disambung. Jadi Ar-Rahim disambung dengan kata Malik dengan memanjangkan bagian mimnya dan mengidghamkan. Ya, Ar-Rahim ya. Jadi yang lainnya tidak sama, masih sama dengan riwayatnya Hafiz ya. Bedanya hanya di kata Ar-Rahim dan Maliknya. Jadi itu jadi 7 bacaan, ya, 7 model bacaan yang ada di dunia ini yang disepakati oleh para ulama, sehingga itu bisa kita amalkan, Pak. Tapi ingat, kalau kita mengambil satu riwayat harus konsisten dengan bacaan riwayat itu. Artinya kalau kita pakai riwayatnya Qulun, tidak boleh dicampur dengan riwayatnya Hafiz, Pak. Kadang Al-Fatihahnya mungkin ya kita pakai riwayatnya Qulun, tetapi bacaan surat-suratnya kita pakai riwayat Hafiz, itu nggak boleh. Jadi harus konsisten. Kalau pakai riwayatnya Hafiz ya sampai selesai Hafiz. Kalau pakai riwayatnya Qulun sampai selesai harus riwayatnya Qulun, seperti itu. Tidak boleh dicampur-campur. Nanti bagaimana ini ikut imam siapa ini begitu nanti, Pak. Nah, ini ada satu video mungkin Bapak sering dengar ya. Saya coba putarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khayrun laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatardi. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, ini riwayatnya Imam Khalaf. Imam Khalaf tadi ya, yang bacanya shadnya jadi Zaid ya, Imam Khalaf. Ya, Imam Khalaf tadi. Jadi shadnya yang jadi Zaid. Ini bacanya Imam Khalaf tadi. Wadduhi. Dulu di sini pernah kok imam yang ketika Idul Fitri kalau nggak Idul Adha itu pakai bacaannya Imam Khalaf ini. Riwayat Khalaf. Mungkin ada yang pernah ingat. Wadduhi, ada yang pernah yang pakai itu, Pak. Jadi itu riwayatnya Imam Khalaf. Tapi memang kalau kita dengar karena nggak biasa, akhirnya lucu, Pak. Ya. Tapi kalau orang Maroko, orang Sudan dengar bacaan kita lucu juga. Wadduha gitu lucu, Pak. Karena memang asing ya, sesuatu yang nggak pernah kita dengar. Sama halnya kalau kita bicara Madura dengan orang Situbondo, kalau dengar orang Situbondo pasti lucu karena ada intonasinya ya. Kemudian orang Situbondo juga lucu kalau dengar kita bicara karena tidak sama dengan logat atau dialek mereka. Baik, itu mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan ya Pak ya. Jadi kalau ada bacaan yang tidak sama dengan kita, bukan berarti mereka salah membaca. Bisa jadi mereka memakai riwayat imam lainnya. Tetapi kalau kita meyakini bahwa yang salah itu sama riwayatnya dengan kita, berarti itu memang benar-benar salah bacaannya. Jadi dipastikan dulu siapa riwayat atau imam yang diambil, apakah sesuai dengan riwayat kita ataukah beda.
Jadi mudah-mudahan tambahan pengetahuan ini bisa menjadi wawasan kita semuanya, sehingga tidak asing lagi dengan bacaan-bacaan yang beda-beda tadi, Pak. Jadi kita bisa menerima ketika kita mendengar bacaan yang tidak biasa dengan bacaan kita. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadikan pertemuan yang benar-benar memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perilaku. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.